Semua orang pasti tahu bahwa hari ini tanggal 21 April, bahkan sepanjang tahun negeri tercinta memperingati Hari Kartini untuk mengingat sosok perempuan yang memperjuangkan nasib dan kesetaraan perempuan pribumi dalam berbagai bidang. Terkait dengan hal itu ada beberapa kalimat-kalimat bijak yang disampaikan oleh seorang wanita yang menjadi inspirasi bagi kaum wanita untuk terus berbenah diri sehingga dapat melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh seorang tokoh nasional, yaitu perempuan hebat Raden Ajeng Kartini, yang terus memperjuangkan nilai tentang bagaimana perempuan dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. 3 kalimat bijak yang saya kutip seperti begini. Yang pertama, kesulitan dan kemudahan adalah paket lengkap dalam kehidupan. Dan terkadang kesulitan harus dirasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang. Kalimat bijak yang kedua bilang begini. Wanita cantik ialah wanita yang membangun kekuatan dari masalah. Wanita yang tumbuh kuat dengan doa dan tersenyum selama berada dalam tekanan. Wanita hebat harus terus mengingat kekuatan ini. Dan kalimat bijak yang ketiga adalah mimpi tidak akan pernah menjadi kenyataan jika wanita hanya diam dan tetap nyaman dengan diskriminasi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalimat-kalimat bijak tersebut menjadi inspirasi bagi kita sebagai perempuan dalam perayaan Hari Kartini yang dirayakan sepanjang tahun di negeri ini. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perjuangan yang dilakukan oleh seorang perempuan hebat, seorang tokoh nasional, yaitu Raden Ajeng Kartini, untuk kaum perempuan Indonesia, yakni emansipasi. Inilah yang kemudian menginspirasi dan memotivasi bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan, untuk berperan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbukti peran perempuan sungguh sangat luar biasa, dan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari kaum perempuan yang hebat, termasuk pernah menjadi presiden, menteri, kepala daerah, bahkan ada perempuan-perempuan hebat yang telah menduduki jabatan-jabatan strategi dalam pemerintahan maupun dalam dunia usaha dan sebagainya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau Kartini memperjuangkan nilai yang disebut emansipasi, maka di minggu ketiga bulan April di tahun ini bagian firman Allah yang diturunkan oleh Majelis Pekerja Sinode, Injil Markus pasal 5 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34 dalam bacaan kita di hari ini, menceritakan seorang wanita hebat yang memperjuangkan dan mengedepankan pentingnya nilai yang disebut iman dan pengharapan. Bagian firman ini menceritakan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan selama 12 tahun perempuan itu terus berupaya mencari kesembuhan. Dia tidak putus asa walaupun semua harta bendanya dipertaruhkan.
namun kesembuhan tak kunjung dimilikinya. Dia meyakini dengan iman dan pengharapan bahwa suatu saat ia akan pasti sembuh. Iman dan pengharapan wanita tersebut menjadi inspirasi bagi kita sebagai perempuan-perempuan untuk terus memahami bahwa iman adalah kunci sukses. Iman adalah kunci kehidupan, kebahagiaan, dan kunci keselamatan kekal bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya harus menjaga kemurnian iman dalam pengharapan yang sungguh kepada Allah yang dapat mengalahkan segalanya. Iman yang murni memenangkan kita dalam segala perkara. Sebab dengan kemurnian iman kepada Kristus segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepada kita. Iman itu besar kuasanya. Tuhan Yesus berkata, "Kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dapat kita lihat dalam Matius 17 ayat 20 bahagian B. Demikian dahsyatnya kekuatan iman kita, dan jika memiliki iman yang sekecil biji sesawi saja, apalagi jika iman yang murni dan sungguh kepada Kristus, kita dapat melakukan perkara yang luar biasa. Tapi kemurnian iman kita akan diuji oleh waktu. Waktu akan memproses sekaligus menguji daya tahan dan kemurnian iman kita dengan berbagai pergumulan dan persoalan-persoalan hidup. Masalah dan berbagai tantangan berat maupun ringan, sedikit maupun banyak, perlu konsistensi kita dalam menjaga iman agar kita tidak gagal dalam mempertahankan iman. Itulah iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia menunjukkan kemurnian iman dan pengharapan dalam penderitaan yang ia alami. Mungkin kita sedang mengalami seperti yang dialami perempuan ini. Tetapi kehidupan suatu saat akan mengalami pergumulan yang seakan tidak ada jalan keluarnya. Mungkin kita sudah berusaha mencari jalan keluar, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kabar baik hari ini seperti wanita yang mengalami pendarahan ketika mendengar kabar tentang Yesus. Maka apapun keadaan kita, sakit atau susah, datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan yang sungguh kepadanya. Ia pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita tidak mampu melewati masa-masa sulit, ingat, ada pribadi yang selalu siap menolong, yaitu Yesus Tuhan yang empunya kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi tidak berdaya karena penyakit yang makin parah, perempuan itu masih tetap bertahan, masih bersabar dan terus berjuang untuk sebuah kepastian, yaitu kesembuhan. Perempuan ini memiliki keyakinan bahwa suatu saat dia pasti sembuh jika ia berjumpa dengan Yesus. Itulah
pengharapan. Pengharapan yang kuat itu dilandasi atas hati yang percaya. Pengharapan yang kuat dilandasi atas hati yang kuat, hati yang sabar dalam menjalani 12 tahun penderitaan. Pengharapan itu diwujudkan dengan berjuang mendekati Yesus di tengah kepadatan manusia yang ingin juga menjumpai dengan Yesus. Pengharapan itu menjadi daya dorong yang besar bagi perempuan itu untuk keluar dan membebaskan dirinya atas 12 tahun yang sulit dalam kehidupannya. Pengharapan disertai dengan kata-kata positif yang sungguh menyemangatinya. Asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Kata-kata itu yang menghidupkan pengharapan dan menggerakkan kehidupan perempuan itu dan menjadikan 12 tahun penderitaannya sebagai jalan untuk menjumpai dirinya dengan Yesus Kristus yang telah membawanya kepada pembebasan. Pembebasan dari rasa sakit, cemas, dan merasa tidak berharga karena bukan saja fisik melainkan psikisnya ketika lingkungan yang menghakiminya sebagai pendosa untuk penderitaan yang sedemikian lamanya ia alami. Di dalam masyarakat Yahudi di mana ia berada, perempuan yang mengalami pendarahan dianggap najis sehingga ia tidak diperkenankan beribadah kepada Allah dan orang-orang lain pun menjauh daripadanya. Penderitaannya justru membuat dia menaruh pengharapan kepada Allah yang pada mulanya ia meletakkan pengharapan itu kepada manusia, termasuk para tabib. Namun hasilnya jauh dari apa yang ia harapkan. Ia kemudian bertemu dengan Yesus dan ia menaruh pengharapan kepadanya dengan iman yang teguh. Ia datang kepada Yesus dengan menjaba jumanya dengan iman. Pengharapan terpenuhi di dalam Tuhan Yesus melebihi apa yang ia pikirkan dan yang ia doakan. Ia mengharapkan agar ia beroleh kesembuhan dari sakitnya. Tetapi Tuhan Yesus selain menyembuhkan penyakitnya, ia juga menyelamatkan dirinya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita maknai dari bacaan ini? Yang pertama, kisah perempuan ini menginspirasi kita bahwa sesulit dan seberat apapun pergumulan kehidupan kita, jagalah agar pengharapan tetap menyala, karena masa depan cerah pasti akan mereka. Pengharapan membuat kita masih menginginkan dan mengharapkan keadaan yang lebih baik akan terjadi. Meskipun sekarang sakit dan terjepit, tapi ada pengharapan dapat bangkit dan melejit. Pengharapan itu tentu diletakkan pada dasar yang teguh dan bukan pada landasan yang rapuh. Pengharapan Kristen diletakkan pada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat manusia. Dialah yang memberikan kehidupan, berkat, dan masa depan yang mulia. Dalam pengharapan itu ada proses penantian bahwa apa yang diharapkan
nanti akan terpenuhi. Namun, waktu penantian itu kadang singkat, kadang juga lama. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar dari perempuan yang sakit selama 12 tahun, namun tetap memiliki pengharapan. Ia tidak berputus asa, kendati pun telah berobat ke segala tabib, namun tidak kunjung sembuh. Malah keadaannya semakin parah. Ia tetap hidup berpengharapan, walaupun mengalami penderitaan jasmani, sosial, dan spiritual. Namun seiring berjalannya waktu dan terus hidup setia dan taat kepada Tuhan, dan melakukan segala kehendak serta perintahnya dalam hidup, pasti Tuhan Yesus akan menjaga, memelihara kehidupannya, bahkan kehidupan kita semua. Yang kedua, inspirasi kedua perempuan hebat yang sama-sama berjuang, yaitu Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan nilai yang disebut emansipasi, dan seorang wanita hebat yang memperjuangkan dan mengedepankan pentingnya nilai yang disebut iman dan pengharapan. Jadilah kedua wanita tersebut sebagai inspirasi untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan untuk segala sesuatu yang kita harapkan sebagai perempuan-perempuan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.